Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembahasan ini masih soal pelatihan 2 ekonomi. Mudah-mudahan pembahasan kali ini bisa memberikan pemahaman yang lebih jelas lagi karena kita saat ini masih isolasi ya. Baik, Talib-talibah, saya akan menjelaskan pembahasan soal 2 ekonomi nomor 3 dan 4. Kita langsung saja ke nomor 3. Barang-barang tahan lama atau durable goods. Ini istilah ekonomi itu, jadi barang tahan lama itu dinamakan dengan durable goods. Dalam jangka pendek, umumnya memiliki permintaan yang seperti apa? Nah, sebelumnya kita perlu jabarkan dulu barang durable goods itu barang seperti apa. Nah, ternyata barang-barang itu terbagi ke dalam beberapa barang. Salah satunya adalah ada namanya barang akhir atau barang final goods. Final good, jadi final good itu adalah barang akhir, berarti barangnya itu sudah jadi. Nah, final good ini dibagi ke dalam 2, ada durable goods, kemudian ada non-durable goods. Nah, untuk durable goods, ini adalah barang tahan lama, jadi dia bisa awet sampai melebihi lebih dari 3 tahun mungkin. Apa itu contohnya? Contohnya adalah seperti mobil, televisi, kemudian apalagi kulkas, dan lain-lain ya. Kemudian yang kedua ada barang non-durable goods. Adalah barang yang tidak tahan lama atau tidak awet. Jadi cepat rusak. Nah, seperti apa barangnya? Yaitu seperti makanan, buah-buahan, kemudian sayuran, dan lain-lain yang sifatnya memang tidak tahan lama, cepat rusak atau cepat busuk, dan lain sebagainya. Nah, kita kaitkan ini sesuai dengan soal, ini berkaitan dengan permintaan ya. Elastisitas berarti. Kalau kita lihat durable goods, ini mobil, TV, ini termasuk kita kategorikan adalah barang-barang mewah atau barang sekunder atau barang tersier ya. Nah, ketika barang mewah atau barang sekunder tersier, maka kalau kita masukkan ke dalam elastisitas permintaan, ya, di mana elastisitas permintaan itu terbagi ke dalam 5 jenis koefisien. Yang pertama ada elastis, inelastis, kemudian elastis uniter, elastis sempurna, dan inelastis sempurna. Nah, untuk elastis berarti dia nilainya lebih dari 1, kemudian inelastis kurang dari 1, kemudian uniter itu nilainya berarti sama dengan 1, elastis sempurna itu nilainya tak hingga, sedangkan inelastis sempurna nilainya itu sama dengan 0. Ini kita memang harus flashback dulu ke materi yang berkaitan dengan elastisitas. Nah, khususnya elastisitas permintaan. Kalau kita lihat dari koefisien-koefisien ini, untuk elastisitas yang sifatnya elastis, itu kita tahu bahwa dia pernah kita bahas di kelas bahwa yang termasuk barang-barang elastis itu adalah salah satunya barang mewah ini. Ya, masuk kategori barang mewah maksud saya. Nah, maka untuk barang-barang durable goods, dia elastisitas permintaannya itu bersifat elastis. Ya, bersifat elastis. Nah, kemudian kalau kita kaitkan lagi dengan non-durable goods, maka ini adalah barang-barang kebutuhan pokok ya. Masuk ke kebutuhan pokok, maka ini lebih ke elastis ya. Ini lebih ke elastis. Nah, maka untuk nomor 3 ini jawabannya adalah elastis. Untuk jangka pendek ya. Kemudian untuk nomor 4, kurva MC, marginal cost atau average cost. MC memotong MC ya. MC memotong kurva AC pada saat kurva. Kita lihat berarti kita buatkan dulu gambar kurva. Ini sudah saya gambarkan di mana kurva biaya ini sumbu horizontal dan vertikalnya ada Q dan cost. Ya, karena ini namanya kurva biaya. Nah, kurva biaya ini saya tampilkan ada beberapa
macam garis, ada garis kurva MC, kemudian AC, AVC, dan AFC. Kalau kita telisik, ketika MC bertemu dengan AC, di sini terlihat ini perpotongan. Ya, ini terjadi perpotongan. Perpotongannya ini berada di posisi minimum. Ya, minimum AC ya, AC minimum. Sedangkan perpotongan yang ini berada di posisi minimum AVC ya, AVC minimum. Nah, maaf. Oke. Nah, maka di sini MC memotong AC itu pada saat MC memotong AC itu pada saat AC-nya minimum. Maka jawabannya adalah yang B. Kalau kita lebih detailkan lagi terkait dengan kurva yang ini, maka kita bisa memperoleh keterangan sebagai berikut. Yang pertama, ketika AFC-nya semakin menurun, ini ya, AFC semakin menurun, maka Q-nya itu akan semakin bertambah. Atau ketika kita memperbanyak jumlah barang yang diproduksi, maka AFC akan semakin menurun. Kemudian poin yang kedua yang kita dapat dari kurva ini adalah AC itu di atas AFC dan AVC ya. AC di atas AVC dan AFC. Maka untuk mencari AC itu sama dengan AFC ditambah AVC. Kemudian kita dapat melihat sesuai soal, MC akan memotong AC dan AVC saat berada di titik minimum. Dan dapat diartikan bahwa AC minimum itu terjadi ketika AC sama dengan MC, dan AVC minimum itu terjadi ketika AVC sama dengan MC. Oke, ini aja dulu yang bisa saya bahas. Mudah-mudahan bisa dipahami dan semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.